apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Jelas, Xiaoyan tidak pernah menyangka bahwa ada dimensi lain di dalam tubuh Raja Klan Xiaolong You Huang. Namun, jika Xiaoyan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, ia bisa merasakan keberadaan dimensi itu, tetapi tidak bisa memasukinya. Tapi dengan Goyan, Xiaoyan bisa menguraikan dimensi tersembunyi apapun, asalkan dimensi itu menggunakan penghalang penyembunyian. Jadi, meskipun Xiaoyan tidak yakin, jadi ia memutuskan untuk mencobanya. Kali ini, Xiaoyan meminta Dharma yang melakukan. Kemudian, dengan sebuah pikiran Xiaoyan, semburan cahaya biru meletus, dan sebuah penghalang misterius yang muncul, langsung hancur seketika. Sialan, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Itu adalah ruang pelahap saya. Jadi bagaimana mungkin manusia keji bisa menembusnya? Teriak naga You Huang, kemudian memutar tubuhnya dengan liar. Bersamaan dengan itu, ia meneguk air laut hitam dalam tekukan besar yang mengalir deras ke dalam tubuhnya dan berubah menjadi naga air yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya. Dan dengan raungan melengking, mereka menyerbu ke dalam tubuhnya, mencoba menghentikan Xiaoyan. Tepat ketika Xiaoyan mendengar raungan itu, dia menoleh dan menyaksikan sekelompok naga air berambut panjang menerkamnya. Kemudian Xiaoyan mengangkat tangannya, menutupi telinganya dan pilar penguasa surgawi tiba-tiba muncul. Tumbuh! Pikiran Xiaoyan langsung bergerak dan pilar penguasa surgawi yang seperti jarum itu memancarkan cahaya kemasan. Dalam sekejap, pilar itu langsung meluas hingga 100 kaki dan terus meluas hingga 10.000 kaki. Memaksa dirinya untuk meluas di dalam tubuh Raja Naga You Huang dengan liar. Yang membuat Raja Naga You Huang segera menjerit nyaring dan semua naga air pun langsung lenyap. Yang mulia, ampuni nyawa saya, kata Raja You Huang dan menghentikan perlawanannya. Seolah-olah dia tahu bahwa jika dia terus melawan, nyawanya akan melayang. Tiba-tiba Xiaoyan mengulurkan tangannya yang dipenuhi kekuatan jiwa halusnya. Kemudian dia meraih celah itu dan merobeknya dengan keras. Setelah Xiaoyan melangkah masuk ke dalam celah tersebut, penglihatan Xiaoyan menjadi gelap dan Xiaoyan tiba di dunia berwarna merah darah. Di atas langit, awan merah tua menggantung di langit, sementara di bawah genangan darah yang sudah merah dan hitam, membentuk gunung mayat yang tak terhitung jumlahnya. Dan sebagian besar mayat tersebut berasal dari binatang buas. Meskipun ada juga beberapa manusia. Di baliknya, terdapat 5 pilar darah yang terikat padanya adalah sosok-sosok binatang buas dan manusia. Meskipun mereka belum mati, tetapi mereka nyaris tidak dapat bertahan hidup. Segera Xiaoyan menyapukan kekuatan jiwanya ke makhluk hidup yang tersisa, tetapi Xiaoyan tidak dapat menemukan Raja Tiansang. Sialan, setelah tertipu, kemana perginya Raja Tiansang? Tepat ketika Xiaoyan mengutuk dengan marah, retakan pada ruang itu telah lenyap karena Raja Naga You Huang masih bertekad untuk mengunci Xiaoyan dalam ruangan itu sepenuhnya. Detik berikutnya, darah di bawah tiba-tiba bergolak dan seekor naga besar darah tiba-tiba muncul dengan rahangnya yang menganga lebar. Namun dagingnya tampak seperti telah membusuk, seolah-olah dagingnya telah terkoyak, seperti makhluk yang bangkit dari pembusukan. Pada saat ini dia meraung dan ganas dan mengayunkan tubuhnya dengan keras, menyemburkan hujan darah. Kemudian berubah menjadi paku-paku merah darah dengan kecepatan yang sangat cepat menyapu ke arah Xiaoyan. Namun di mata Xiaoyan, naga berwarna darah yang tampak ganas ini bukan hanya tidak menimbulkan ancaman, tetapi justru memberinya kesempatan untuk menerobos. Karena jika tebakannya benar, naga darah ini pastilah transformasi dari jiwa yang sangat penting. Dari Raja Naga You Huang. Setelah Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa jika naga merah darah ini hanyalah roh, maka situasinya akan jauh lebih sederhana.
Jadi Sion segera mengangkat tangannya dan langsung melancarkan pukulan. Sehingga dampak ledakan dari kekuatan pukulan itu menyebar dan langsung menghancurkan semua duri darah yang menerjang ke arahnya sebelum mencapainya. Tiba-tiba, naga berwarna darah itu melayang ke udara, menggerakkan tubuhnya yang besar ke arah Xiaoyan. Kemudian, lautan darah di bawahnya mulai berputar, membentuk pusaran besar. Sehingga kegelapan di tengah pusaran itu bagaikan mulut yang menganga, siap melahap Xiaoyan. Seketika, di bawah kekuatan pelahap itu, Xiaoyan merasakan energi hidupnya mulai terkuras, sehingga langsung mengejutkan Xiaoyan. Karena kekuatan itu memang melahap vitalitas, namun berbeda dengan api abadi di dalam diri Xiaoyan. Pada saat ini, mata naga merah darah itu memancarkan niat membunuh yang dahsyat, seolah-olah dia bisa melahap Xiaoyan, karena dia merasa kemenangan terjamin. Dia menerjang maju dengan gegabah, namun dalam sekejap sekitar 2 kaki dari Xiaoyan, sosoknya yang besar tiba-tiba membeku, seolah-olah dia kehilangan kendali, dan ditarik oleh kekuatan yang merupakan panji penekan jiwa milik Xiaoyan. Bagaimanapun di bawah daya hisap panji penekan jiwa, bahkan iblis nomor 1, Yetian pun dapat ditekan olehnya. Jadi jiwa naga ini bukanlah masalah. Lebih lanjut lagi, Xiaoyan menemukan bahwa semakin banyak jiwa di dalam ruang panji penekan jiwa, semakin kuat kekuatannya. Dan ia dapat memanfaatkan kekuatan jiwa untuk mengerahkan kekuatan penekan yang dahsyat. Jika itu adalah harta karun penekan jiwa, maka jiwa-jiwa di dalam panci itu sudah cukup menjadi senjata ofensif yang dahsyat. Tangkap! Teriak Xiaoyan pelan. Di bawah dorongan kekuatan jiwa Xiaoyan yang halus, naga berwarna darah itu meronta, tetapi sia-sia, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat ia diserap oleh daya hisap kuat panci penekan jiwa, sehingga dia lenyap di udara tipis. Pada saat yang sama, Raja Naga Yohuang tiba-tiba memuntahkan seteguk besar darah, dan ruang berwarna darah itu bergetar. Kemudian, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang di hadapannya. Dan dengan dentuman keras, seperti cermin yang dihantam keras, ia pecah menjadi pecahan-pecahan spesial yang tak terhitung jumlahnya, sebelum lenyap sepenuhnya. Adapun sosok Xiaoyan, sekarang dia tidak lagi berada di dalam tubuh Raja Naga Yohuang, tetapi muncul di luarnya. Ras manusia terkutuk ini benar-benar berkomplot melawan saya. Sambil berteriak dengan ngeri, Raja Naga Yohuang segera menjauhkan diri dari Xiaoyan. Bagaikan gajah yang takut pada tikus, bahkan tak berani membuka mulutnya. Bagaimana saudara Xiaoyan? Raja Naga Xuan Huang tidak menyerang Raja Naga Yohuang, melainkan menjebaknya di sini dan menunggu Xiaoyan. Baru setelah melihat sosok Xiaoyan muncul, Raja Naga Xuan Huang berbicara. Teman yang saya cari tidak ada di sana. Tapi dia seharusnya tahu. Kalau dia bilang tidak tahu, maka saya akan langsung mencari jiwanya. Kata Xiaoyan dengan suara berat. Namun Raja Naga Xuan Huang langsung mengerti dan tubuhnya yang besar bergerak, menyerbu ke arah Raja Naga Yohuang. Dewa Ponik, kalau Anda tidak muncul, kapan Anda akan muncul? Raja Naga Yohuang tiba-tiba berteriak saat menghadapi kematian. Bagaimanapun jiwanya telah terluka parah sehingga matanya merah. Karena jika dia terus bertarung, dia pasti akan mati. Tepat ketika raungan Raja Naga Yohuang menyebar, air hitam di sekitarnya tiba-tiba bergetar. Kemudian di atas lautan, sebuah tanda lingkaran merah menyala tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, kobaran api yang berkobar menyebur keluar, membentuk pilar api yang bahkan laut pun tak mampu menghentikannya. Di kedua sisi pilar, burung ponik api mengepakkan sayapnya yang berapi-api, dan ratusan burung ponik api warna-warni muncul di atas lautan. Xuan Huang, sepertinya yang dikatakan Feng Xi, Anda pasti akan meninggalkan klan naga, dan pilihan pertama Anda adalah membalas dendam pada klan Jialong saya. Jadi Anda telah tertipu. Sambil mencibir, rasa lelah Raja Naga Yohuang langsung sirna. Kemudian menghadapi Xuan Huang yang menyerbu, ia langsung bertindak. Mengabaikan luka-lukanya dan bertekad untuk melawannya. Jelas dia tahu jika ia bertahan sedikit lebih lama, bala bantuan dari klan Monik akan segera tiba. Setidaknya ia bisa menjamin Xuan Huang takkan sempat membunuhnya dalam waktu dekat.
Di saat yang sama, raungan rendah menggema dari jurang. Sekumpulan serangga hitam bercampur dengan naga air dan seluruh anggota klan Jialong menyerbu tanpa rasa takut. Tampak penuh percaya diri. Karena bagi mereka, pertempuran ini akan menjadi pertempuran terakhir untuk memusnahkan klan naga. Sehingga klan Jialong mereka akan menjadi klan naga baru di dunia gunung dan lautan. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.